Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Gumilang dari kelas TID dengan NIM 2205 120 4150. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Eh, Materi kali ini berjudul Standarisasi Jaringan Komputer. Standarisasi dalam jaringan komputer adalah proses mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan aturan dan spesifikasi yang seragam untuk berbagai komponen, protokol, teknologi, dan praktik yang digunakan dalam jaringan komputer. Tujuan utama standarisasi adalah memastikan interoperabilitas, keamanan, dan kinerja yang baik di seluruh perangkat dan sistem yang terhubung dalam jaringan. Aspek penting dan keuntungan. Aspek penting. Yang pertama ada protokol dan format data. Salah satu aspek utama standarisasi adalah pengembangan protokol komunikasi dan format data yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui jaringan. Misalnya, protokol TCP/IP adalah standar yang luas digunakan dalam internet untuk mengatur komunikasi kita. Lalu yang kedua ada pengalamatan IP. Standar alamat IP seperti IPv4, IPv6 mengatur cara perangkat dalam jaringan diberi alamat dan bagaimana mereka berkomunikasi di seluruh internet. Ini penting untuk routing dan identifikasi perangkat dalam jaringan. Lalu ada standar kabel dan fisik, ada standar keamanan, standar wireless, standar protokol aplikasi, dan dokumentasi dan sertifikasi. Lalu ada keuntungan. Yang pertama ada interoperabilitas. Perangkat dari produsen yang berbeda dapat berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti standar yang sama. Lalu ada keamanan. Standar keamanan membantu melindungi jaringan dari ancaman dan serangan. Lalu ada pemeliharaan dan manajemen yang lebih mudah. Standar membantu dalam manajemen dan pemeliharaan yang efisien dari jaringan. Lalu ada kualitas kinerja yang ditingkatkan. Standar mengharap ada implementasi yang lebih baik dan kinerja yang konsisten. Lalu ada model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI adalah suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana jaringan komputer beroperasi. Model ini dibagi menjadi 7 lapisan yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berbeda dalam komunikasi jaringan. Lapisan-lapisan tersebut adalah yang pertama ada physical layer. Lapisan ini menangani transmisi data dalam bentuk bit-bit melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Ini adalah lapisan terbawah dalam model OSI. Lalu ada data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data di antara dua node dalam jaringan yang berdekatan. Ini mencakup kontrol akses media dan pemeliharaan aliran data. Lalu ada network layer. Lapisan ini mengelola alamat jaringan, routing data, dan menghubungkan berbagai jaringan fisik untuk mengirimkan data antar jaringan yang berbeda. Lalu transport layer. Lapisan ini menyediakan mekanisme pengiriman data end-to-end yang andal. Ini mencakup protokol seperti TCP dan UDP. Lalu ada session layer. Lapisan ini mengelola pembuatan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antara dua perangkat. Lalu ada presentation layer. Lapisan ini menangani enkripsi, kompresi, dan konversi format data agar dapat dipahami oleh penerima. Lalu yang terakhir ada application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas dalam model OSI dan berisi aplikasi dan layanan yang digunakan oleh pengguna seperti web browser, email, dan aplikasi lainnya. Lalu ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan protokol yang digunakan dalam internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan utama. Yang layer pertama ada Network Access Layer. Jadi lapisan ini setara dengan lapisan fisik dan data link dalam model OSI. Ini mengatur komunikasi antara perangkat
di jaringan lokal. Lalu ada Internet Layer. Lapisan ini setara dengan lapisan jaringan dalam model OSI. Ini berfokus pada pengiriman paket data antara jaringan yang berbeda, termasuk routing. Lalu ada Transport Layer. Lapisan ini setara dengan lapisan transport dalam model OSI. Ini menyediakan kontrol kesalahan, pengiriman yang andal melalui TCP, dan pengiriman tanpa koneksi melalui UDP. Lalu layer yang keempat ada Application Layer. Lapisan ini setara dengan lapisan aplikasi dalam model OSI. Ini adalah lapisan di mana aplikasi pengguna beroperasi seperti web browser, email, klien, dan lainnya. Model TCP/IP lebih sederhana dan lebih sesuai dengan internet modern. Sedangkan model OSI ini lebih umum dan digunakan sebagai kerangka kerja konseptual untuk memahami komunikasi jaringan secara lebih mendalam. Keduanya membantu dalam pemahaman dan pengembangan protokol jaringan dan komunikasi. Perbedaan utama antara kedua model ini adalah kompleksitas dan tingkat abstraksi. Model OSI lebih rinci dan abstrak, sementara model TCP/IP ini lebih sederhana dan lebih langsung terkait dengan internet modern. Keduanya berguna dalam pemahaman dan pengembangan jaringan, tetapi model TCP/IP lebih relevan dalam konteks internet dan jaringan komputer saat ini. Lalu ada TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah dua protokol yang beroperasi pada lapisan transport dalam model OSI dan model TCP/IP untuk mengatur pengiriman data antara perangkat di jaringan komputer. Kedua protokol ini memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan dalam konteks yang berbeda. Yang pertama ada TCP, orientasi koneksi, pengiriman data yang andal, urutan pengiriman, flow control. Lalu yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, tanpa orientasi koneksi, lalu pengiriman data tanpa jaminan, lalu tidak ada kontrol aliran, dan selanjutnya ada pengiriman yang cepat. Ketika memilih antara TCP dan UDP, penting untuk memahami kebutuhan aplikasi. Jika data yang andal dan urutan pengiriman penting, TCP adalah pilihan yang lebih baik. Namun jika kecepatan dan latensi yang rendah lebih penting daripada pengiriman yang andal, UDP bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Banyak aplikasi menggunakan kombinasi keduanya untuk mengoptimalkan kinerja dan pengalaman pengguna. Lalu ada perbandingan antara TCP dan UDP. Yang pertama TCP, orientasi koneksi. TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang berarti perlu membangun koneksi sebelum mentransfer data. Lalu ada yang kedua pengiriman yang andal, yang ketiga urutan pengiriman. TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh pengirim diterima oleh penerima dalam urutan yang sama dengan pengiriman. Lalu ada flow control, memiliki mekanisme kontrol aliran yang memungkinkan penerima mengontrol berapa banyak data yang diterima pada satu waktu. Lalu ada overhead, lalu ada kecepatan. TCP biasanya lebih lambat daripada UDP karena overhead yang lebih tinggi dan proses pemulihan kesalahan. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol. Tanpa orientasi koneksi, UDP adalah protokol tanpa koneksi yang berarti data dapat dikirim tanpa membangun koneksi terlebih dahulu. Lalu pengiriman data tanpa jaminan, UDP tidak menjamin pengiriman data yang andal. Lalu tidak ada kontrol aliran. UDP tidak memiliki mekanisme kontrol aliran sehingga penerima harus mengatasi aliran data sendiri. Lalu kecepatan UDP biasanya lebih cepat daripada TCP. Lalu untuk contoh penggunaan UDP ini cocok untuk aplikasi seperti streaming video, game online, dan voice over IP yang memberikan respon cepat. Pilihan antara TCP dan UDP tergantung pada kebutuhan aplikasi. Jika memerlukan keandalan dan pengendalian aliran, TCP adalah pilihan yang lebih baik. Namun jika respon cepat dan latensi yang lebih rendah, UDP biasanya menjadi pilihan yang lebih baik. Beberapa aplikasi menggunakan keduanya untuk menggabungkan keunggulan masing-masing protokol. Lalu penggunaan tipikal untuk TCP. TCP ini biasanya digunakan untuk mentransfer file melalui jaringan, termasuk FTP dan SCP. Lalu ada browsing web, lalu ada email, ada remote desktop,
Ada aplikasi keamanan seperti VPN dan SSH. Lalu penggunaan tipikal untuk UDP. UDP ini sering lebih tipikal atau lebih condong digunakan untuk streaming media, untuk game online, untuk DNS, broadcasting dan multicast, dan IoT. Beberapa perangkat IoT atau Internet of Things menggunakan UDP untuk mentransmisikan data karena kecepatan dan efisiensi yang dibutuhkan dalam pengiriman data sensor dan perangkat IoT. Lalu untuk ilustrasi sederhana dari cara kerja UDP dan TCP ya. Untuk TCP ini, bayangkan Anda mengirim pesan teks melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp menggunakan TCP. Berikut ada bagaimana proses berjalannya. Yang pertama ini inisiasi koneksi. Ketika Anda membuka aplikasi WhatsApp, itu akan memulai proses inisiasi koneksi TCP dengan server WhatsApp. Inisiasi koneksi melibatkan 3 langkah, yang handshake di mana aplikasi dan server berkomunikasi untuk membuka koneksi. Lalu pengiriman pesan. Setelah koneksi TCP terbuka, Anda mengetik pesan teks dan mengirimkannya. Aplikasi WhatsApp memecah pesan menjadi paket-paket kecil. Lalu yang ketiga, pengiriman paket. Paket-paket pesan dikirim melalui koneksi TCP ke server WhatsApp. TCP memastikan bahwa setiap paket sampai ke server tanpa kehilangan dan dalam urutan yang benar. Lalu konfirmasi penerimaan. Server WA menerima paket-paket tersebut dan mengirim konfirmasi kembali ke aplikasi Anda melalui koneksi TCP. Ini memastikan bahwa server telah menerima data dengan benar. Lalu ada penerimaan pesan. Pesan Anda tiba di perangkat penerima dan aplikasi di perangkat penerima mengirim konfirmasi penerimaan kepada server WhatsApp melalui koneksi TCP. Konfirmasi penerimaan kembali. Server WhatsApp menerima konfirmasi penerimaan dari perangkat penerima dan mengirimkan konfirmasi penerimaan kembali ke aplikasi Anda melalui koneksi TCP. Selama seluruh proses ini, TCP memastikan bahwa data pesan teks yang dikirim dengan benar, dan jika ada kehilangan paket atau gangguan dalam jaringan, TCP akan mencoba mengirim ulang paket-paket yang hilang. Lalu untuk ilustrasi UDP, bayangkan Anda menonton siaran langsung pertandingan sepak bola melalui streaming online. Yang pertama, pengiriman siaran. Sumber siaran langsung mengirim data dalam bentuk paket-paket kecil melalui koneksi UDP ke alamat IP. Lalu kedua, penerimaan data. Paket-paket data yang berisi video pertandingan tiba ke perangkat Anda tanpa proses inisiasi koneksi. UDP tidak membangun koneksi seperti TCP. Lalu penyiaran terus-menerus. Data video terus-menerus dikirim ke perangkat Anda melalui koneksi UDP. Tidak ada konfirmasi penerimaan. Dan jika ada paket yang hilang atau rusak, maka mereka tidak diganti atau dikirim ulang melalui protokol UDP. Lalu pemutaran video. Perangkat Anda memutarkan video dari paket-paket yang diterima. Beberapa kehilangan paket mungkin mengakibatkan potongan video yang hilang atau tidak sempurna. Tapi proses pemutaran video tidak terganggu. Jadi pada dasarnya UDP ini bekerja dengan cara yang lebih sederhana dan lebih cepat daripada TCP. Tetapi tidak menjamin pengiriman yang andal atau pengiriman dalam urutan yang benar, tetapi lebih cocok untuk aplikasi di mana respon cepat dan latensi lebih rendah lebih penting daripada keadaan mutlak seperti streaming media dan game online. Lalu ini untuk alur kerjanya, ada inisiasi koneksi, three-way handshake, lalu pengiriman data, konfirmasi penerimaan, penutupan koneksi. Lalu ini yang untuk UDP, pengiriman data dan penerimaan data. Untuk perbedaan utamanya, TCP adalah protokol berorientasi koneksi dengan mekanisme penerimaan, dan UDP ini adalah protokol tanpa orientasi koneksi yang lebih cepat dan sederhana, tetapi tidak menjamin pengiriman yang andal atau pengiriman dalam urutan yang benar. Jadi ya intinya TCP ini lambat, tapi dia itu uh, kontrol alirannya itu ada dan pengirimannya itu andal. Sedangkan UDP ini sederhana, tapi dia itu lebih cepat. Lalu ada network protokol. Protokol jaringan atau network protokol dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aturan, format, dan prosedur yang digunakan oleh perangkat komputer dalam jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Protokol jaringan mendefinisikan cara data ditransmisikan, diterima, dan diproses dalam seluruh jaringan.
Protokol ini memungkinkan perangkat yang berbeda bahasa atau sistem operasi saling berkomunikasi dengan cara yang terstandarisasi. Lalu contoh-contoh protokol jaringan ada TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, FTP, dan masih banyak lagi. Lalu ada well-known port. Port yang dikenal dengan nama adalah kategori port yang memiliki nomor port dalam rentang tertentu yang telah ditentukan dan diatur oleh IANA. Rentang port ini adalah 0 hingga 1023. Port-port dalam kategori ini umumnya ditempati oleh layanan jaringan yang sangat umum dan telah diadopsi secara luas di seluruh dunia. Contoh-contoh port yang dikenal dengan nama termasuk port ke-80 digunakan untuk layanan HTTP, port 25 untuk SMTP, port 22 untuk layanan SSH, dan port 443 digunakan untuk HTTPS. Port-port ini beberapa lainnya dalam rentang 0 sampai 1023 memiliki tugas yang sudah ditetapkan dan umumnya dikenal dengan nomor port tersebut. Lalu ada reserve port. Port yang direservasi adalah kategori port yang memiliki nomor port dalam rentang yang telah ditetapkan, tetapi penggunaannya belum ditentukan dengan tegas. Rentang nomor port yang direservasi adalah 1024 hingga 449151 atau 49151. Port-port dalam kategori ini sering digunakan oleh berbagai aplikasi atau layanan yang berbeda di seluruh dunia, tetapi belum memiliki nomor port yang dikenal dengan nama khusus. Port yang direservasi sering digunakan oleh aplikasi khusus di atas jaringan lokal atau dalam konteks yang lebih terbatas. Contoh-contoh port yang direservasi termasuk port 1433 digunakan oleh Microsoft SQL Server untuk komunikasi database. Lalu ada port 3306 digunakan oleh MySQL, sistem manajemen basis data di BMS open source. Lalu port 5060 digunakan oleh SIP untuk layanan VoIP. Lalu ada port 8080 digunakan sebagai alternatif untuk HTTP, sering digunakan untuk server web yang menjalankan layanan proxy atau cache. Penggunaan port yang direservasi dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan layanan yang digunakan di seluruh jaringan. Biasanya port yang direservasi digunakan oleh layanan yang kurang umum atau tidak memiliki nomor port yang dikenal dengan nama. Lalu ada register port. Port yang terdaftar adalah salah satu kategori dari pengalamatan port yang digunakan dalam protokol transport seperti TCP dan UDP untuk mengidentifikasi layanan atau aplikasi yang berjalan di atas jaringan. Port terdaftar adalah port yang telah didaftarkan secara resmi oleh IANA dalam rentang nomor port tertentu. Rentang port untuk port terdaftar adalah 49152 hingga 65535. Port terdaftar digunakan untuk mengidentifikasi berbagai layanan dan aplikasi yang mungkin tidak populer atau seumum port yang dikenal dengan nama well-known port, tetapi masih memerlukan nomor port yang ditentukan secara khusus untuk beroperasi dengan benar. Dengan memiliki nomor port yang terdaftar, aplikasi atau layanan tersebut dapat berkomunikasi melalui jaringan dengan cara yang terstandarisasi. Contoh-contoh port yang terdaftar termasuk port 5060 digunakan oleh layanan SIP untuk komunikasi suara dan video melalui internet. Lalu port 5432 digunakan oleh sistem manajemen basis data. Lalu ada port 8080 digunakan secara umum sebagai port alternatif HTTP. Lalu port 5900 digunakan untuk akses jarak jauh ke desktop. Port 6660 hingga 6669 digunakan oleh layanan Internet Relay Chat atau IRC. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.